Alhamdulillah alladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa 'allamahu ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa fasallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man aqama as-shalah faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluh. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya ibadah yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah terberat dalam kehidupan kita adalah sholat. Betapapun jauhnya kita berjalan, betapapun perjalanan yang menyita waktu dari tempat kita menuju kota Mekah melaksanakan ibadah haji, tapi Allah tidak pernah mengakui bahwa itu adalah ibadah yang paling berat dalam kehidupan kita. Bahkan ibadah haji adalah ibadah yang sangat santai sekali. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saking beratnya sholat itu, maka satu-satunya ibadah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan kepada anak-anak kita, dibiasakan dari usia 7 tahun agar mereka terbiasa melaksanakan sholat. Bahkan pada usia 10 tahun, kalau mereka meninggalkan sholat, diperintah oleh Nabi agar anak tersebut diberikan sanksi, yaitu dipukul, agar mereka tidak lagi mencoba-coba untuk meninggalkan sholat. Saudara-saudara kaum muslimin, kalau sholat itu sudah dibiasakan kepada anak-anak kita dari sejak awal, maka insya Allah pada usia dewasa nanti, pada usia remaja, apapun yang mereka lakukan, berkumpul sama siapapun mereka, insya Allah sholat tidak akan ditinggalkan. Tapi kenyataan dan fakta di lapangan, jangankan anak remaja, orang tua pun banyak yang tidak sholat. Padahal usia sudah 50 tahun, 60 tahun masih susah untuk sholat. Sementara kematian semakin dekat datang kepadanya. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, betapa beratnya sholat sampai yang tua pun tidak mengerjakan sholat.
Saking beratnya. Sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Saudara-saudara kaum muslimin, Allah akui itu. Wa innaha lakabiratun. Dua kali Allah menggunakan isim taukid dalam ayat yang pendek. Innaha, sesungguhnya sholat itu, lakabiratun, sungguh berat sekali untuk dilaksanakan oleh hamba-hambanya, kecuali orang-orang yang takut sama Allah, kecuali mereka yang tunduk dan patuh atas aturan-aturan Allah. Orang yang tidak takut sama Allah, orang yang tidak tunduk sama aturan, cuek aja. Sholat subuh jam 7, orang sholat duha, dia baru sholat subuh. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, karena tidak ada rasa takutnya kepada Allah, sholat mudah diabaikan. Saudara-saudara, kenapa begitu beratnya sholat, dan bagaimana sholat itu menjadi penting dalam kehidupan kita? Karena sholat itulah yang kelak paling pertama yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari seluruh kebaikan-kebaikan dan ibadah yang kita lakukan. Haji yang memakan biaya 49 juta tidak ditanya oleh Allah nanti kalau orang mati. Perjalanan 9 jam dari Cengkareng sampai di Jeddah tidak ditanya oleh Allah. Puasa dari sejak subuh sampai terbenam matahari 14 jam kita menahan lapar tidak ditanya oleh Allah. Yang pertama kali ditanya oleh Allah adalah sholat kita. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya yang paling pertama nanti ditanyakan oleh Allah dari seluruh ibadah yang kita lakukan adalah sholat kita. Kalau sholat itu bagus dan diterima oleh Allah, tukubbilat anhu sairu amalihi. Begitu sholatnya diperiksa bagus, sholat di Masjid Al-Himma, alhamdulillah, dari sejak awal sampai akhir nggak ingat apa-apa. Tapi banyak orang yang sholat badannya ada di masjid, berdiri bersama-sama, duduk bareng-bareng, tapi pikirannya ada di pasar, pikirannya ada di kantor, pikirannya ada di pekerjaan. Sholat semacam ini kalau tidak dimaafkan oleh Allah ditolak. Bahkan Imam Ghazali menegaskan, orang sholat kalau hatinya tidak hadir pada saat dia sholat, maka tidak dianggap sholat. Itulah yang disebutkan oleh Nabi, nanti di akhir zaman ini banyak orang sholat tetapi mereka la yusallun, mereka itu tidak sholat. Bagaimana tidak? Badannya doang berdiri, ruku, sujud, tapi hatinya lalai kemana-mana. Di mana saja hatinya nyangkut pada saat dia sholat. Kalau seperti itulah kemudian, maka Nabi mengatakan wa in ruddats an husairu amalihi. Ketika diperiksa sholatnya ternyata kelalaiannya banyak, udah begitu tidak pernah merasa bersalah, tidak mau istighfar, begitu assalamualaikum lantas pergi, tidak lagi ada minta ampun kepada Allah, padahal sholatnya rusak, bangga dengan kesalahannya.
Kalau sudah ditolak oleh Allah, maka seluruh ibadah lain ditolak oleh Allah. Puasa capek-capek tidak diterima. Kenapa? Sholatnya tidak diterima. Karena itu sholat itu tidak pernah berhenti untuk dipelajari. Terus ditingkatkan kualitasnya, agar ketika nanti Allah periksa sholat kita, sholat yang baik sehingga ibadah kita ikut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, konsekuensi apa yang Allah berikan bagi mereka yang tidak sholat. Mari kita lihat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di dalam masjid, tiba-tiba ada seorang pemuda masuk dalam masjid dalam keadaan menangis. Lalu kemudian Nabi tanya, "Ma yabqika ya syab? Apa yang membuat kamu sampai nangis seperti ini?" Kata anak muda itu, "Mata abi wa laisa lahu kafnun wala ghasilun." Bapakku telah meninggal dunia. Mati itu pada dasarnya bahasa Arab mati. Mati itu mati, habis, selesai. Bapakku telah mati, tapi tidak ada kain kapan untuknya, nggak ada kain yang cocok buat dia. Wala ghasilun, sudah begitu tidak ada orang yang mengurusin, nggak ada orang yang memandikan dia. Diantepin aja tuh mayat. Mendengar ucapan anak muda itu, Rasulullah kemudian memerintahkan kepada mertuanya. Dua mertuanya sekaligus sahabat dekatnya, Abu Bakar dan Umar. Diperintahkan keduanya, kamu berangkat berdua, urusin tuh mayat anak muda ini, orang tuanya. Mereka berdua berangkat. Begitu sampai di depan mayat, dibukalah penutupnya. Ternyata bukanlah sosok manusia yang dilihatnya. Karena keadaannya beda, maka keduanya pulang, laporan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka berdua mengatakan, "Ma ra'ainahu illa mislal khinziril aswadi ya Rasulullah." Ketika kami buka penutupnya, kami tidak melihat sosok manusia, tapi yang kami lihat adalah babi yang sangat hitam. Naudzubillah min dzalik. Orang bisa jadi babi. Tidak salahlah Allah kalau mengatakan ulaika kal an'am, sama saja dengan binatang. Manusia yang tidak menggunakan akalnya sama dengan binatang. Manusia yang tidak menggunakan pendengarannya sama dengan binatang. Orang yang tidak menggunakan penglihatannya sama dengan binatang. Tidak ada yang berfungsi dari panca inderanya, sama dengan binatang ternak. Binatang ternak kita ngomong apa saja tidak bisa membedakan mana suara azan dan mana suara orang teriak, mana suara geledek, mana suara orang ngaji. Dia tidak bisa membedakan. Suara itulah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Saudara-saudara, mendengar berita itu Rasulullah berangkat. Sampailah di depan mayat. Benarlah apa yang dikatakan oleh mertuanya. Lalu beliau berdoa agar Allah mengembalikan jasad ini menjadi manusia. Dengan doa Rasulullah, Allah mengubah dari manusia menjadi babi, dari babi menjadi manusia lagi. Diurus. Setelah diurus, dibawa ke kuburan. Pada saat mayat ini diangkat masuk ke liang lahat, dengan mata sendiri Rasulullah menyaksikan bagaimana perubahan terjadi. Berubah lagi. Dari sosok manusia, mayat manusia berubah menjadi babi yang sangat hitam. Babi itu sudah diharamkan Allah sejak manusia diciptakan, tidak pernah dihalalkan oleh Allah. Kenapa manusia bisa menjadi seperti babi?
Melihat kondisi seperti itu, Rasulullah memanggil anak muda tadi, anak dari orang yang meninggal tadi. Rasulullah tanya, ayyu amalin kana ya'malu abuka fid dunya. Hai anak muda, sebenarnya bapak lo kerjaannya apa sih masa hidupnya sampai begini-gini amat? Banyak orang meninggal dunia tapi tidak disiksa seperti ini. Bapak kamu kenapa dirubah oleh Allah jadi babi yang sangat hitam? Anak muda itu dengan jujur dia menjawab, tarikus sholah, ayakunya orang gak mau sholat, meninggalkan sholat. Rumah dekat masjid gak pernah ke masjid, rumah dekat masjid gak pernah sholat di masjid. Entah sholatnya di mana. Orang dia dengar azan tapi tidak mau mengerjakan sholat, anteng aja. Itulah seperti tadi disebutkan Allah dalam Al-Quran, suara adzan sama orang teriak tidak bisa membedakan. Siapa yang tidak bisa membedakan? Itulah binatang, nggak bisa membedakan mana suara adzan, mana suara geledek, tidak bisa. Dia tidak peduli adzan itu. Maka saat itu Rasulullah SAW kumpulkan sahabat-sahabatnya. Setelah dikumpulkan, Rasulullah kemudian bersabda, ya ashabi unzuru halaman tarakas sholah ya ba'asullahu yaumal qiyamati mislal khinziril aswad na'udzubillah. Hai sahabat-sahabatku, perhatikan orang-orang yang tidak sholat. Nanti pada hari kiamat ketika manusia dibangkit oleh Allah, dibangkitkan seperti babi yang sangat hitam. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari orang-orang semacam ini. Karena itu begitu beratnya sholat, maka Nabi Ibrahim pada tahun 3.500 tahun sebelum Masehi, beliau sudah berdoa untuk mengantisipasi agar keturunannya itu orang-orang yang mengerjakan sholat. Apa kata beliau? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu sudah titip sama Allah, agar jangan sampai ada anak-anaknya, jangan sampai ada keturunan-keturunannya yang tidak mengerjakan sholat, karena sholat itu berat sekali. Sebab itu Nabi Ibrahim dia titip doa kepada Allah agar sepeninggalnya nanti keturunan-keturunannya tetap mengerjakan sholat atas hidayah dan taufik dari Allah. Untuk itulah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua putra-putri kita, keturunan-keturunan kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan semua cita-cita dan harapan mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang sedang sakit, mudah-mudahan mereka cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua yang hadir pada kesempatan ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ke Baitillahil Haram. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.